Shalom, salam damai kasih, Tuhan menyertai kita semua. Puji syukur dengan limpah berkat yang telah Tuhan nyata berikan kepada kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, saya sangat senang karena kita masih dapat bersama-sama pada saat ini dalam mempelajari serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Allah yang penuh kasih, yang baik menyertai kami pada saat ini agar kami mengerti firman-Mu, renungan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah pesan itu berakhir. Ayat renungan di dalam Daniel 5 ayat 5. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis kepada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Tidak ada yang boleh merusakkan pesta dengan lebih cepat selain daripada tangan yang tidak berdarah menulis huruf-huruf berapi yang penuh misteri pada dinding. Walaupun raja dan para tetamu tidak dapat memahami maksud perkataan itu, namun ketakutan mencengkam setiap mereka yang telah mengkufuri, menghujat Tuhan di surga dengan mengambil cawan-cawan suci dan mencemarkan cawan-cawan tersebut dengan penyembahan mabuk mereka. Pastinya hal yang sangat mengerikan pada waktu itu, karena tiba-tiba pada saat pesta ada tangan yang muncul dan menuliskan sesuatu. Saudara-saudara, pastinya kalau kita juga berada dalam situasi, kalau kita mengikut pada raja waktu itu, pastinya kita akan juga berada dalam ketakutan karena kita pastinya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, raja sebagai ketua pesta itu adalah yang paling berasa terganggu, dan perhimpunan yang penuh gembira itu terdiam ketakutan ketika semua orang memandang pada huruf-huruf yang tidak menyenangkan itu pada dinding. Tidak ada lagi minum-minum. Tidak ada lagi suara tertawa, tidak ada lagi musik, tidak ada lagi tarik-menari, tidak ada lagi suara tertawa, semuanya tidak ada. Semua orang merasakan hidup mereka akan berakhir, dan satu-satunya yang Anda boleh dengar dalam dewan jamuan itu adalah nafas tercungap-cungap karena ketakutan yang sangat mendalam. Mari kita bayangkan bagaimana situasi orang-orang pada saat itu. Di dalam keadaan berpesta pada waktu itu, tiba-tiba terdiam dalam ketakutan. Saudara-saudara, Salomo memberitahu kita, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Pengkhotbah 7 ayat 2. Ini bermaksud kita harus melihat bagaimana kehidupan orang yang berada dalam ketakutan. Kebanyakan pesta di dunia cenderung akan menyebabkan orang lupa atau hilang pertimbangan antara benar dan juga salah. Mari kita menghadapi. Terdapat banyak kesakitan di dunia hari ini, dan kebanyakan pesta direka untuk membantu kita melupakan masa kita, dan akhirnya hanya membuatkan keadaan menjadi lebih buruk lagi. Dikatakan bahwa kebanyakan pesta-pesta dalam dunia ini kebanyakannya tidak sesuai di hadapan Tuhan, tetapi hanya sesuai di hadapan manusia. Inilah sebabnya mengapa gaya hidup orang Kristen harus mengelak penggunaan alkohol, dada, dan keriangan yang tidak berakal. Kesenangan yang tidak berakal, yang semuanya akan menyebabkan kita lupa akan Tuhan, harus dihindarkan itu. Walaupun kehidupan kita menyakitkan, namun firman Tuhan mendorong kita di jamuan perkawinan anak domba. Oleh itu janganlah kita terlibat dalam keseronokan duniawi, tapi marilah kita menantikan sukacita pesta yang diberikan juru selamat di surga tidak lama lagi. Jadi saudara-saudara, kenapa dikatakan bahwa pada saat ini nasihat Tuhan adalah
jauhkan hal-hal dunia yang mengakibatkan kita semakin jauh daripada Tuhan. Yang harus kita cari pada saat di dunia ini adalah hal-hal yang mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan yang menjauhkan. Kalau kita mencari yang hanya menjauhkan kita daripada Tuhan, adalah lebih baik kita berhenti daripada hal tersebut. Karena di dunia ini tidak ada hal yang lain yang harus kita utamakan selain daripada Tuhan. Seberapa hebatnya kita, pintarnya kita, bijaksananya kita, semuanya datang daripada Tuhan. Apapun pesta yang hendak kita lakukan, harusnya lebih mengutamakan Tuhan dan bukan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah bahwa firman Tuhan berkata bahwa manusia harus lebih mencari kerajaan surga dan bukan dunia. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dengan berkat yang telah Tuhan beri. Kami bersyukur Tuhan karena pimpinan Tuhan yang begitu baik. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa karena Engkau mendengar doa ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu dan seterusnya kepadamu Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.